Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi dengan saya Lala. Dimana malam ini saya ditemani seorang teman namanya Putra. Saya satu kampus dengan Putra ini, tapi beda kelas gitu. Kenapa saya cari Putra? Karena banyak cerita mistisnya dulu. Saya juga sering diceritakan, tapi banyak cerita yang belum saya dengar juga di sini. Nah, sebab itu saya mau membagi cerita dengan teman-teman di sini. Jadi Putra ini teman saya ini sudah menikah ya, Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah. Jadi biar tidak berlama-lama kita langsung saja ya, bisa kita nanya ke ceritanya. Sip. Oke. Mari silakan. Ada mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita dan kebetulan teman saya ini juga nanya. Berhubung dia juga penasaran mungkin. Iya. Setelah dengar cerita dari orang-orang ini, saya juga sebelumnya penasaran juga, karena saya sendiri bekerja di sebuah pabrik terminum ya. Dan kebetulan di pabrik itu sip-sipan masuknya. Posisinya di pabrik apa ini? Di packaging mesin blow. Tuh, operator blow. Packaging. Dan di pabrik itu mempunyai 3 shift. Ya. Shift pagi yaitu dari jam 7 sampai jam 3 siang. Nah, dan shift 2-nya dari jam 3 siang sampai jam 11 malam. Sedangkan shift 3-nya itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Non-stop. Oh, shift siang itu jadi dari jam 3 siang. Jam 3 siang sampai jam 11 malam. 11 malam. Ya. Dan kebetulan pada waktu itu saya dapat shift 2 yang shift 2 shift siang, masuknya jam 3 siang sampai dengan jam 11 malam. Dan jarak tempuh rumah saya dari pabrik itu agak lumayan jauh. Sekitar berapa menit itu? Hampir setengah jam. Bisa setengah jam? Setengah jam. Jauh berarti ya? Setengah jam. Jauh sekali itu. Menurut saya itu jauh. Setengah jam. Tapi kalau kebetulan kalau pulang suka mampir dulu. Ya, kalau ada teman mampir. Ya. Nah, pada saat itu saya bekerja di pabrik itu yang satu arah berdua. Satu arah berdua. Ya, tapi enggak sama desa. Ya beda desa ya, beda kampung. Nah, pas kebetulan saya pulang jam 11 itu. Jam 11? Ya, jam 11 malam pulang dari pabrik. Terus setelah keluar pabrik jalan pelan sama teman ya, sambil berdua. Ya, berdua sama teman itu. Jalan masih ramai waktu itu ya, gitu. Masih ramai. Di jalan besar ya. Jalan besar masih ramai. Dan kebetulan arah ke rumah saya itu agak sepi ya? Agak sepi. Nah, teman itu minta buat berhenti ngopi dulu sebentar. Di mana posisi ngopi? Posisinya ada warung pinggir jalan yang masih buka sampai jam segitu. Nah, kita ngopi dulu, berhenti ngopi rokok ya, cerita sampai akhirnya sampai jam 12 lebih. Ya, 12 malam lebih. Nah, baru kita berangkat pulang. Ini motor satu motornya pakai motor? Ya, satu-satu masing-masing pakai motor. Nah, kita pulang. Nah, kebetulan arah pulangnya ini kalau dia itu lurus. Ya, lurus ke rumahnya. Di mana ini tempatnya lurus? Ada pertigaan. Ya, kalau nanti kita pulang itu ada pertigaan. Ya, kalau dia itu arah ke rumahnya lurus. Kalau saya itu belok kiri. Nah. Oh iya. Ini sudah di pertigaan itu sudah jalan sepi kan? Di sudah besar. Sudah sepi nih. Ya, udah masuk jalan kecil gitu. Ya. Dan kebetulan jalan yang menuju ke rumah saya itu agak rusak dia. Ya, agak rusak. Belum aspal. Masih ada berarti ya. Jelek lah jalannya ya. Masih jelek, malum lah. Apa namanya? Kampung. Dan jalan-jalan di di tempat itu juga rawan sekali dia. Rawan apa ini? Rawan begal juga. Ya, rawan begal, rawan
hantu gitu. Angker, Ya, ya. angker dia tuh. Berarti double ngeri di sana ya. Santer ngeri, Wih, luar biasa. sangat ngeri dia. Iya, iya. Terus Tapi mau nggak mau harus pulang. harus pulang. Ya, karena saya sudah menikah, Iya, iya. punya istri, alhamdulillah juga punya anak satu. Alhamdulillah. Nah, itu kan kalau saya masih bujang kan bisa saya nginep Iya, di rumah teman. Tapi kan kita mikirin juga anak istri di rumah, iya. makanya harus pulang, gitu kan. Sebenarnya sih penakut saya ini. Penakut ya? Asli penakut saya ini. Iya, iya. Tapi karena dua hal itu, anak dan istri, Iya. jadi mau tidak mau harus pulang. Nah, pas kebetulan pada saat itu, kalau nggak salah malam Selasa, Malam Selasa. ya. Iya. Pasnya kurang tahu sih pas jamnya itu kira-kira jam 1 lah. Sekitar jam Ya, sekitar jam ya, 1. posisi. Memang saya biasa pulang jam segitu, memang dari pabrik jam 11. Tapi kebiasaan saya kalau ketemu temen tuh mampir ya. Kalau sampai rumah itu paling jam 1 lebih. Ya. Pas dari awal penurunan ada 2 tanjakan. Ada 2 tanjakan. Ada 2 tanjakan. Oh iya, iya. Ada 2 tanjakan. Pas awal tanjakannya kok saya merinding gitu kan. Sudah mulai merinding. Sudah di sana? mulai merinding. Itu sugesti, halusinasi atau apa memang merinding gitu? Atau memang serem atau Memang serem. Memang serem di tempat yang ya posisi model ya mungkin teman-teman agar bisa membayangkan model lokasi penurunan itu seperti apa. Apakah itu sudah ada, masih ada rumah-rumah kah atau nggak ada rumah, sepi? sepi. Yang ada apa sih? Yang ada cuman pohon, Pohon terus rumput, rumput. dan jalanannya buka lumpur tuh. Oh, masih belum lumpur. Ya. Berarti ada Harus- sawah ya? Oh, ada. Wah. Ini lewat apa ini? Lewat jembatan apa kebun? Lewat jembatan, Oh, jadi ada kali. ada kali. Kali besar, Ya. Oh, iya. Dan konon juga ceritanya orang-orang di sana itu serem dia kali. Serem, asli serem. Izin rokok dulu ya, izin rokok dulu. Rokok dulu, rokok. Ini dulu, ini kurang mantap. Hei, Ini nggak sedap. oh iya iya, iya. Oke mantap. Dilayani. Ya. Wah, ya terus. Lanjut ya. Ya, ya. Pas sampai pertigaan saya jalan terus yang dari awalnya merinding. Ini kecepatan nggak bisa cepat ya, Nah, nggak udah jalan-jalan ya. bisa, udah bisa cepet kalau Sepeda jalan. motor. Dan berhubung juga saya itu pakai ban besar juga. Ban besar. Ya karena perjalanan jauh, terus jalannya juga kurang bagus, kurang mendukung. Dan jarak sampai jalan yang udah di hotmix sampai kota juga lumayan jauh. Jauh ya. Ya, lumayan jauh. Ini modelnya ini masih satu desa tempat wilayahnya ini. Sama siapa ini? Maksudnya wilayah tempat ini yang dilewati, jembatan yang dilewati ini. Beda desa ini. Beda desa. Banyak saya Jadi, lewati desa. Perbatasan ini. Ya, yang perbatasan. Ini, jembatan ini. Iya, Perbatasan antar desa begitu. ya perbatasan. Oh, ya. Jadi dari desa sebelah ke desa sebelah. Ya, desa sebelahnya Ya. lagi. Ya. Yang dari awalnya saya merinding, jalan pelan. Ini posisi pelan. merinding di pertigaan Ya, apa ya? sebelum pertigaan kan Dia udah merinding. udah merinding. Oh. Udah merinding di sebelum pertigaan. Nah, saya mikir di sana, "Wah, kok saya merinding dari sana ya?" Saya bilang kan dalam hati saya ini, "Nah, kok saya merinding dari sana nih. Nanti kan teman ini lurus kan, Iya. terus saya belok kiri, Iya. saya sendiri kan. Iya. Nah, kalau dia lurus kan jalannya bagus ke rumahnya dia itu. Udah deg-degan ya, udah takut berhenti saya kan. Nah, pas teman itu udah lurus, nah saya mau belok berhenti saya di sana. Ya, berhenti saya mikir nih, ya mau lanjut pulang apa balik? Hah? Kalau balik mana? Nah, Balik. tapi kan kalau balik masa saya muter lagi jauh. Oh, jadi ada jalan lain gitu. Oh, tapi ke sana lagi jauh sekali. Bagus sih jalannya ke sana. Menjauh. Jauh sekali. Pasti sudah malam. Udah Iya, terus perjalanannya jauh. Udah jauh. Jalan ya. Ya, tapi saya mikir lagi anak istri di rumah kan, Iya. mau nggak mau harus pulang. Jadi ya dalam hati saya harus pulang. Harus pulang. Dan akhirnya motor saya nyalain, Iya. pelan-pelan pulang. Nah, Pulang. Nah, kebetulan motor saya ini lampunya itu ke atas, nggak bisa ke bawah ini.
Nah, Jadi sorotan lampunya itu ke atas. nah ke atas. Kalau ada pas kerja malam, kalau ada mobil kan biasanya saya matiin lampu. Oh, iya. Nah, kalau udah lewat, ya kalau udah lewat baru nyalain. Oh, Ya. iya. Nah, pas kebetulan itu saya turun tanjakan kan. Tanjakan. Nah, Kan berapa tanjakan tadi? Dua. Tanjakan yang pertama. Ya, tanjakan pertama. Dari mana, sebelah mana ini? Ini sebelah awalnya, Ini ya. seberangnya. Saya turun tanjakan, tambah merinding ini. Merinding. Itu posisi sepi gelap ya. Asli Tidak ada gelap. penerangan jalan. Tidak ada. Cuman satu-satunya ya Lampu motor. Lampu motor. Iya. Posisi sendiri lagi. Posisi sendiri. Iya. Yang saya pikir saat itu tidak ada pikiran saya orang mau begal, lalu orang mau apa itu. Tidak ada pikiran negatif ya. Tidak ada. Yang asli yang saya pikir itu apa ya, makhluk astral itu sudah. Itu yang saya pikirkan. Iya. Sama sekali tidak ada pikiran orang begal, maling apa itu. Iya. Karena ada jembatan yang di kali itu kan. Jembatan. Nah, jembatan itu cerita orang-orang kampung Iya. kalau lewat sana, lewat dari jam 12 malam, suka ada cewek yang nongkrong di jembatan itu. Baik. Gini. Suka ada cewek yang nongkrong. Cewek apa nongkrong tengah malam? Nah itu kan. Tempat sepi ya. Nah itu pikiran saya pas turunin tanjakan. Turunin tanjakan. Itu pikiran saya. Mudah-mudahan tak ada cewek itu. Nah, itu dalam hati saya. Iya. Nah, akhirnya lama saya turunin tanjakan, ketemu lah jembatan itu kan. Jembatan. Saya lihat dari jauh-jauh, tidak ada. Posisi jembatan dari turunan itu masih jauh. Ya kira-kira langsung jembatan. Enggak, 300 meteran lah. 100 meteran. Ya dari tanjakan baru ketemu jembatan. Itu pun tapi posisi tidak ada apa-apa. Asli tidak ada penerangan, cuma yang ada itu lampu motor. Cuma itu aja. Dan itu pun kalau saya keluarin HP, keduanya HP, penerangannya itu kan. Saya lihat-lihat dari jarak jauh, ada. Saya bilang teman di sana ada. Los, saya jalan, naikkan lagi tanjakan. Ada tanjakan. Tanjakan berarti di desa sebelahnya. Nah, mau masuk itu. Masuk desa sebelah. Ya, desa kampung saya. Ya. Pas yang naik tanjakan, naik. Nah, setelah tanjakan itu ada lurus sedikit jalan. Ya, kurang lebih 400 meteran lah. Ketemu tanjakan lagi itu. Oh, ada tanjakan yang di sana. Banyak tanjakan, kira-kira 4 tanjakan. 4 tanjakan. Iya, 4 tanjakan. Nah, pas tanjakan yang ketiga itu pohon bambu banyak sekali. Pohon bambu. Ngeri. Asli ngeri. Pohon bambu rimbun begitu. Iya, rimbun sekali. Enggak pernah, mungkin yang punya enggak pernah ngurus. Itu kebun punya orang. Punya orang mungkin ya. Nah, pas saya naik lurus ke tanjakan yang nomor 3, kan posisi lampu motor saya ini kan ke atas. Tiba-tiba saya lihat dari jauh, kok ada itu makhluk itu. Apa? Sejenis cewek ini pakai gaun daster itu. Iya. Kayak cewek mau sholat itu udah pakai, tapi bukan mukena kan. Warna putih. Pakai daster ya. Dia duduk di atas di atas bambu. Sambil dia nggak bisa sudah dibayangkan itu. Hadapnya hadap mana ini? Iya, hadap saya. Kan saya jadi nggak berani ngelihat kan ke atas. Mau nggak mau ngelihat ke atas, orang lampu saya ke atas kan. Iya. Kan harus lihat jadinya. Iya. Sambil di bambu. Duduknya di bambu. Terus saya di bawahnya. Ya. Jadi posisi bambu ini bagaimana sih? Dia itu melintang. Melintang. Jalan. Dari sisi kanan ke kiri kan. Iya. Nah, ngadepin jalan. Pas saya lihat kok dia ketawa. Nah, jelas sekali ketawanya itu. Merinding sini. Merinding. Merinding. Terus
pas itu ketawa kan, sambil Tertawa sampai kedengaran suaranya atau sampai kedengar suaranya itu ya, sampai kedengar suaranya. Pada saat itu saya nggak tahu mau melakukan apa kan. Ya. Terpaksa saya oper snelling gigi, Ya. langsung tancap gas. Oh, Tancap gas, saking takutnya. gimana perasaannya? Oh, nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata itu. Luar biasa. Saking takutnya itu. Berarti lewatin dia emang. Lewatin dia. Saya kira dia ngikutin, saya ada belakang, enggak. Masih tapi di sana. Masih dia di sana. Kan kelihatan sama lampu stop saya, stop motor. Iya. Itu kan nyala Iya, terang. di belakang. Kebetulan lampu belakang saya tuh nggak pakai yang kaca dalam merahnya itu. Oh iya, berarti langsung Ya terang. langsung los dia. Masih kelihatan dia, tapi dia tetap hadap sana, nggak ngadap saya lagi begitu. Oh, tapi udah posisi kencang banget. Asli kenceng. Ada belokan, hampir saya jatuh ke sawah itu. Berarti udah ngegas terus. Asli ngegas ini. Masih keadaan sepi. Iya. Pas itu kurang lebih berapa ya? Kuranglah 1 kilo. Kurang 1 kilo baru ketemu jalan kampung saya. Itu baru ketemu jalan kampung saya ini. Saya buru-buru, nggak inget ngeleting, nggak inget apa ini, langsung kebas aja sampai rumah. Jam berapa posisi sampai rumah? Posisi sampai rumah sekitar setengah dua lebih malam. Sampai rumah saya ketok-ketok pintu, langsung cerita saya sama istri saya. Iya. Istri. Tapi sebelum saya cerita itu istri sudah kaget dia. Kaget. Iya, lihat wajah saya kok pucat itu. Pucat. Iya. Kok kuning dia? Iya, pucat. Nah, langsung diambilin air minum. Pelan-pelan ada apa kan? Cerita gini tadi. Ini bilang istri saya kan gitu. Minum, tenang. Nah, keluar nenek saya ini. Iya. Cerita. Iya. Gini kan. Iya. Ya namanya orang kampung kan kepercayaannya kental kan. Iya. Ya kita di apa itu bacain apa itu namanya kan orang kampung. Iya. Kepercayaannya kental sekali. Saya cerita ini. Terus tenang dulu. Nah, tapi tidak bisa tidur saya. Bisa tidur. Asli tidak bisa tidur. Kebayang terus. Asli. Sampai subuh. Ini boleh balik lagi ke cerita tadi ketemu makhluk ini ya. Kelihatan nggak mukanya seperti apa? Kelihatan. Wujudnya masih Masih kelihatan perempuan, tapi rambutnya asli panjang sekali. Terus di matanya itu hitam. Ya, di kering ininya hitam. Putih. Asli putih. Itu mukanya. Mukanya pucat putih. Putih asli putih. Ya, karena kan kena lampu motor. Iya. Motor putih asli, tapi tetap di ini matanya itu tetap hitam. Tapi asli panjang, rambutnya panjang. Asli panjang. Itulah satu cerita saya. Mungkin teman-teman ada yang udah ngalamin, kurang tahu juga kan mungkin gimana perasaannya, mungkin sama kayak saya kan kejadiannya, mungkin ada yang mirip gitu kan. Tapi saya kan cuma berbagi cerita. Kebetulan teman ini kan pengen sekali tahu mungkin kan, makanya saya cerita, dia nanya-nanya, cerita gitu kan. Ini asli bukan rekayasa, ini asli kejadiannya nyata. Fakta saya sendiri yang ngalamin. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, posisi tempat seramnya itu menurut saya tempat kagetnya ya waktu dia mulai ngelihat ke arah ini ya ceweknya cewek itu seram sekali di sana. Pertama sudah dia pikirin bahwa dengan ingat cerita-cerita orang bahwa ada perempuan seperti itu ya, makhluk seperti itu, dan alhamdulillah ya ketemu tapi tidak di jembatan itu, tapi posisinya tidak di sana ya. Nah, yang orang-orang bilang itu biasanya dia nunggu di jembatan kan. Saya lihat dari jauh kok nggak ada kan, alhamdulillah nggak ada. Nah, saya tanjakan ketemu di sana. Nah kan, nah, bisa dibayangkan sendiri sudah gimana reaksinya Anda mungkin teman-teman kalau di posisi saya kan.
jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Itu. Sendiri Lagi. tempat sepi, angker lagi katanya. Asli saya dan memang ketemu lagi apa yang dibayangin. memang saya orangnya penakut sekali. Sama aja Ya. penakut gitu. Tapi karena keadaan mau harus pulang, itu yang kisah yang tidak bisa saya bayangkan. Mungkin kalau teman-teman ketemu dan mirip mungkin cerita saya ini, ya kita berbagi-bagi aja di sini ya. Ya baiklah teman-teman ya. Jadi sekian kisah dari teman saya Putra. Dan alhamdulillah ceritanya serem juga ya. Serem juga menurut saya ini. Jadi tidak semua makhluk itu menampakkan dirinya. Terkadang menampakkan diri ya bisa saja karena bagaimana ya, ada unsur apa barangkali sehingga sampai dia menampakkan diri. Tidak semua makhluk itu mau menampakkan diri. Makhluk astral maksudnya semua menampakkan dirinya. Jadi ya teman saya alhamdulillah kedapatan ya. Tapi jangan ketemu lagi sudah. Iya, jaga dia, lebih baik jaga dia. Nggak bisa jangan lah kan. Oke. Iya. Begitu, terima kasih banyak teman-teman yang ikuti sampai sini. Jadi saya ingatkan kembali ya bagi yang belum subscribe, like video ini serta share ke teman-teman yang lain, silahkan di like ya. Jadi jangan lupa untuk hidupin loncengnya biar tidak ketinggalan video-video mistis dan horor lainnya. Cukup sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.